Hey, what's up folks? Rocky di sini dan kita akan membicarakan tentang suatu hal yang bakal bikin kalian mind blown. Or will it? We'll see. Beberapa hari yang lalu, Laut Cina Selatan memanas karena adanya perseteruan antara Filipina dengan Republik Rakyat Tiongkok karena Tiongkok ini mengirim sekitar 200 kapal milisinya ke wilayah perairan Filipina yang masih menjadi bagian dari Laut Cina Selatan. Memang beberapa tahun ke belakang, dunia internasional ini sedikit concern lah ya sama wilayah Laut Cina Selatan atau LCS, khususnya bagi negara-negara di wilayah Asia Tenggara seperti Myanmar, Thailand, Vietnam, dan juga Indonesia. Karena dianggap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok ini bisa memicu terjadinya konflik internasional. Dan bahkan banyak juga yang beranggapan bahwa apa yang terjadi ini bisa bereskalasi menjadi sesuatu yang lebih buruk, seperti Perang Dunia Ketiga. Agak-agak spooky ya? Nah makanya, bagi kita warga Indonesia, kita nggak bisa menyepelekan begitu aja apa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Karena LCS ini kan bisa kita anggap sebagai teras rumah kita sendiri lah ya. Jadi apa yang terjadi di sana pasti akan berdampak kepada kita, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karenanya, salah seorang pengamat militer dan intelijen Indonesia, yaitu Ibu Susaningtyas Kertopati, mengatakan bahwa Indonesia harus bersiap diri untuk menghadapi ancaman yang ada. Dikutip dari pikiran-rakyat.com, Ibu Susaningtyas menekankan dan menyarankan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk merekrut yang namanya Scholar Warrior. Scholar Warrior, kedengarannya kayak asing gitu ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Scholar Warrior? Nah, dikutip dari sumber yang sama, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Scholar Warrior adalah prajurit akademisi. Mungkin masih kurang menjelaskan. Jadi kalau kita ambil dari sumber lain, dari referensi lain, yaitu dari publikasi yang ditulis oleh Major Scott Elfren dan Major Brian Reed dari United States Army yang berjudul Developing the Warrior Scholar. Jadi yang dimaksud dengan prajurit akademis ini adalah prajurit yang dibutuhkan untuk bisa menjawab tantangan-tantangan modern di dunia yang semakin berkembang teknologinya, sehingga angkatan bersenjata itu tidak lagi hanya membutuhkan prajurit seperti Rambo lah ya, yang badannya gede, yang serem, yang bisa manah helikopter, tapi juga dibutuhkan prajurit-prajurit yang memiliki pemahaman mendalam mengenai isu-isu sosial dan juga memiliki pemahaman teknis terkait teknologi. Yes, teknologi. Karena suka nggak suka, kita hidup di masa dimana kita sangat ketergantungan kepada teknologi. Dan bisa dibilang kita hidup di masa teknologi di sekitar kita seperti handphone, laptop kita, PC kita lebih mengenal tentang diri kita sendiri daripada kita. Oleh karenanya, beliau menekankan kepada TNI untuk lebih meningkatkan kemampuannya di bidang digitalisasi seperti pemanfaatan AI atau Artificial Intelligence, pemanfaatan UAV dan UAV atau drone, dan banyak teknologi lain yang mungkin sering kita lihat lah ya di film-film barat. Nah, berbicara terkait penguasaan dunia digital untuk menjawab ancaman dari Perang Dunia Ketiga, memangnya nih perang digital tuh yang kita nggak pernah lihat dulu, perang yang nggak kasat mata seperti perang siber, seperti apa sih dampaknya? Soalnya kalau kita lihat dari perang-perang konvensional yang terdahulu, itu kan kita bisa lihat ya bahwa dampaknya itu sangat merusak, sangat menghancurkan, dan intinya ngeri lah ya kalau kita bayangin. Jadi apakah perang siber ini memiliki dampak yang sama merusaknya dengan perang konvensional? Jawabannya adalah sure, why not? Nah, salah satu kasus yang bisa kita jadikan contoh adalah kasus Stuxnet pada tahun 2010. Jadi, Stuxnet ini adalah nama sebuah komputer malware yang menginfeksi sistem fasilitas pengembangan nuklir milik Iran, sehingga pemerintah Iran yang awalnya punya program untuk pengembangan nuklir jadi terhambat nih karena adanya Stuxnet. Dan memang sampai sekarang belum ada satupun pihak ataupun aktor yang mengaku bertanggung jawab atas terjadinya Stuxnet ini, tapi banyak dugaan kuat mengarah bahwa Amerika Serikat dan Israel bertanggung jawab atas kasus ini. Ya, for obvious reason lah ya, mereka punya common enemy dan mereka punya common goals untuk menghancurkan si Iran ini. Maybe, who knows? Nah, memang Stuxnet ini juga bukan kali pertama adanya kasus terjadinya perang digital ya, yang benar-benar menimbulkan dampak kerusakan. Tapi yang bikin Stuxnet ini menjadi berbeda adalah karena bisa dibilang Stuxnet ini adalah sebuah masterpiece ya, sebuah karya yang sangat luar biasa yang akan menjadi legenda di dunia perang digital. Karena siapapun yang buat Stuxnet ini, mereka mendesain suatu komputer malware yang akan menyerang suatu sistem yang sangat khusus. Jadi berbeda dengan komputer virus pada umumnya yang cenderung random dan sporadis, Stuxnet ini bisa kita bilang seperti sebuah peluru, di mana peluru tersebut sudah tertulis nih nama siapa yang akan dituju.
Dan kebetulan yang dituju adalah sebuah sistem SCADA produksi Siemens yang digunakan dalam power plant nuklir milik Iran. Jadi, biar kita nggak bingung apa yang dimaksud dengan SCADA, SCADA ini adalah singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Jadi ini sebuah gampangnya arsitektur sistem kendali lah ya, yang terdiri dari beberapa komputer, kemudian dari beberapa communication network dan juga graphical user interface atau GUI. Dan tujuannya adalah untuk memonitor kerja-kerja dari sistem-sistem industri. Dalam hal ini adalah untuk memonitor kerja dari sistem yang digunakan dalam power plant nuklir milik Iran. Nah, tugas dari SCADA di fasilitas nuklir milik Iran ini adalah untuk memonitor kerja dari putaran motor-motor yang mengolah material nuklir. Jadi dengan adanya SCADA, motor-motor ini nggak akan berputar melebihi batas normalnya. Nah, dengan adanya Stuxnet yang menyerang sistem SCADA ini, Stuxnet itu memodifikasi batas normal putarannya sehingga motor-motor ini berputar lebih cepat dari biasanya, bahkan sampai ke batas yang tidak wajar, yang bahkan cenderung membahayakan, sehingga lama-kelamaan akhirnya terjadi kehancuran gitu, kerusakan di sistem nuklir milik Iran, dan akhirnya program pengembangan nuklir ini pun terhambat. Mungkin agak-agak rumit lah ya kalau kita bayangin gimana sih kejadiannya, karena ya emang sifatnya sangat teknis. Tapi nggak cuma sampai di situ yang bikin kita semakin terheran-heran dan bikin kita semakin kayak mikir loh, kok bisa. Jadi fasilitas nuklir milik Iran ini bukan suatu tempat yang publik ya. Kita nggak bisa sembarangan datang ke sana, keluar masuk, dan kita harus punya security clearance tertentu untuk bisa sampai ke centrifuge nuklir milik Iran tersebut. Dan gimana Stuxnet ini bisa menjangkau suatu fasilitas yang air gap, yang steril bahkan dari internet luar, itu bikin kita semakin kayak gimana kok bisa gitu. Dan ini juga membuktikan kepada kita bahwa perang di dunia digital itu memiliki dampak yang sama dengan perang konvensional. Bahkan memiliki keunggulan di mana perang dunia digital ini bisa menyerang kapanpun, dimanapun, dan siapapun, tergantung kepada man behind the gun, atau tergantung kepada siapa aktor di baliknya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah kita jadi tahu nih bahwa penguasaan di dunia digital itu sangat penting, bahkan di ranah pertahanan negara sekalipun, karena ya suka nggak suka semua hal sekarang semakin terkait dengan teknologi, semakin terintegrasi dengan teknologi. Karenanya kalau kita nggak punya literasi digital, kita nggak punya penguasaan teknologi yang bisa menyesuaikan dengan zaman, ya kita akan kalah, man. And we don't want to lose, right? Jadi hal paling kecil yang bisa kita kontribusikan adalah dengan kita meningkatkan kesadaran kita akan keamanan dalam dunia digital. Because like it or not, the evil is watching us in the wire. Well, that's all I can say. If you like this video, jangan lupa untuk klik subscribe dan like button, and you can also drop your comments below if you want to share your 2 cents about these issues. Rocky is out. See you next time.